Darah menyembur keluar dari dada kanan Taois Duobao, seperti hujan darah, seluruh lengannya robek, memperlihatkan luka yang mengerikan. Kakak tertua suara Bisiao bergetar, dia tidak menyangka ketiga orang Daoluo begitu kuat. Sembuhkan lukamu dengan cepat, aku akan melindungimu. Dia menghunus pedang keduanya saat dia berbicara. Titik. Pedang pertama digunakan untuk menangani licik, dan pedang kedua adalah jimatnya. Meskipun dia memiliki tekad untuk bertarung sampai mati, dia masih sangat putus asa di dalam. Pada saat ini, Taois Duobao berkata dengan tenang, jangan bergerak. Apa? Bisiao bertanya dengan bingung. Kembali, ke belakangku, cepat. Perintah Taois Duobao dengan keras. Bisiao tidak tahu mengapa kakak laki-lakinya seperti ini, tetapi dia masih bersembunyi di balik Taois Duobao ketika dia melihat wajah Taois Duobao yang agak menyeramkan. Kemudian Taois Duobao mengulurkan tangannya dan membaliknya dengan ringan, dan ada 3 benda lagi di tangannya. Jimat kertas hijau, jimat kertas kuning, dan lensa kaca transparan. Sua, Taois Duobao melemparkan jimat kertas kuning ke arah kakinya dengan sangat cepat. Setelah jimat kertas itu tersebar, potongan perisai berbentuk kupu-kupu menyebar darinya. Swiss, perisai ini dengan erat membungkus dirinya dan Bisiao. Kang, Kuang. Ketiga orang Daoluo menyerang lagi. Kecepatan dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan payung Tianchun tidak dapat memblokir pukulan penuh mereka, tetapi perisai yang padat ini memblokirnya, memberi Taois Duobao beberapa waktu bernapas. Jimat perisai ini adalah alat penyelamat hidup untuk Taois Duobao. Dia memiliki ribuan harta karun padanya, dan nilai jimat perisai ini dapat menempati peringkat di antara 3 teratas. Menyakitkan dia untuk menggunakannya seperti ini. Segera setelah itu, Taois Duobao menempelkan jimat kertas hijau di lukanya dengan kilatan cahaya hijau, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, dan lengan yang robek tumbuh. Lukanya telah sembuh, tetapi musuh yang kuat di depannya masih ada. Taois Duobao tidak terlalu panik, tetapi mengangkat lensa kaca di tangannya. Lensa kaca dibagi menjadi lapisan atas dan bawah. Benda itu tampak seolah-olah beberapa makhluk berbentuk aneh telah dihancurkan dan dijadikan spesimen. Tuan tidak ingin saya memberitahu Anda, kata Taois Duobao. Katakan apa? Bisiao bertanya. Retak. Duobao tahu mematahkan lensa kaca, dan sesuatu seperti spesimen keluar darinya. Itu tampak seperti massa cairan, tetapi dengan cepat kembali ke bentuk aslinya, itu adalah sebuah pergeseran. Banyak hal di dunia ini dikendalikan oleh pengkhianatan. Taois Duobao membuka mulutnya, dan kemudian pengkhianatan masuk melalui mata, telinga, mulut dan hidungnya, dan hantu samar muncul dari tubuh Taois Duobao. Sepasang cakar putih susu perlahan tumbuh dari lengannya, dan ketiga cakar itu setajam cakar sabit, dan tangan lainnya perlahan menjulur keluar dari rantai. Kekuatan pengkhianatan adalah yang paling kuat, kata Taois Duobao dengan wajah sedih, tetapi cepat atau lambat kita semua akan menjadi budak pengkhianatan. Inilah yang guru katakan kepada mereka ketika dia menyerahkan pengkhianatan kepada mereka. Titik. Pada saat ini, Taois Duobao tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan rantai itu menarik busur di udara, dan cakar sabit dari tangan lainnya ditarik oleh rantai itu, dan diayunkan dengan keras ke dalam lingkaran besar. Ketiga orang Daoluo juga bereaksi sangat cepat, dan mereka mundur satu demi satu, sementara Monkey Gunung mengepung mereka. Tapi kecepatan eksplosif Taois Duobao saat ini membuat Bisiao tercengang. Dia hanya merasakan sosok di depannya berkedip sedikit, dan cakar sabit besar berputar dengan kecepatan luar biasa, membuat beberapa busur tidak beraturan di udara, dan busur ini secara akurat mengayunkan Monkey Gunung menjauh, sambil mengejar. 3 orang Daoluo dari, akurat dengan busur yang menakutkan, berayun tepat di suku Daoluo. Puff. Cakar sabit memotong mereka di tengah. Pengkhianatan yang tersembunyi di tubuh ketiga orang Daoluo juga keluar dari permukaan tubuh yang terpotong. Ketiga monkey pengkhianat ini sangat mirip dengan monkey gunung yang berbahaya, tetapi umumnya satu ukuran lebih besar. Taois Duobao kembali ke Bisiao lagi, dan cakar sabit dan rantai dengan cepat ditarik kembali ke tubuhnya. Pada saat yang sama, Taois Duobao mencabut tongkat panjang dengan cahaya kehancuran lagi, dan berkata kepada Bisiao, sekarang kamu bisa melakukannya sekarang. Bisiao menatap semua ini dengan tercengang, dan setelah diingatkan oleh kakak laki-lakinya, dia mengacungkan pedang panjangnya dan bergegas menuju monkey gunung itu dengan berbahaya. Pengkhianat monkey gunung tidak tahan dengan cahaya kehancuran sama sekali, jadi dibersihkan setelah 3 kali dan 5 divisi. Bahkan 3 monster berbahaya yang muncul dari tubuh suku Daoluo juga dihancurkan oleh cahaya kehancuran. Bisiao, yang melarikan diri dari kematian, menatap Taois Duobao, kakak laki-laki,
dari mana datangnya pengkhianatan di tanganmu? Taois Duobao menggerakkan mulutnya, dan dia tidak bermaksud menyembunyikannya, dan memberitahunya apa yang dia tahu. Bi Xiao mengatakannya lagi. Di surga Taiking, pengkhianatan tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang paling menakutkan. Tapi klan Wukong dan peradaban Yuanling tahu bahwa cahaya kehancuran adalah kelemahan Fatal Weird, dan cara termudah bagi Weird untuk menghindari ancaman cahaya kehancuran adalah dengan menyelinap ke dalam tubuh makhluk hidup. Sama seperti biografi surgawi yang dimiliki dalam tubuh Luo Zeng, ia dapat menggunakan cahaya kehancuran untuk menangani hal-hal aneh lainnya. Tapi Luo Zeng dirasuki secara pasif. Taois Duobao dirasuki secara aktif, dan dia menggunakan pengkhianatan sebagai senjatanya. Meskipun Zhao Gongming memperoleh cahaya kehancuran dari tuannya beberapa tahun yang lalu, dia masih belum puas. Cahaya yang hancur dapat menangani pengkhianatan umum, tetapi mungkin tidak efektif melawan pengkhianatan yang benar-benar kuat. Terlebih lagi, menghadapi pria kuat yang dirasuki pengkhianatan bahkan lebih sulit. Dirasuki oleh Weir tidak berubah menjadi mayat berjalan. Bi Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata. Tanpa diduga, Taois Duobao tersenyum dan berkata, tidak semua jenis kepemilikan berbahaya akan merebut dominasi tubuh. Beberapa pengkhianat adalah spesies yang baik, dan obsesi mereka adalah membantu beberapa objek tertentu. Jika Anda pandai bertemu dengan jenis ini, itu bisa menjadi senjatamu yang paling ampuh. Taois Duobao berkata sambil mengeluarkan dua lensa kaca, dan pengkhianatan yang merasukinya keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung Taois Duobao, dan kembali ke lensa kaca lagi, tengah. Pada saat ini, Bi Xiao dapat membedakan bentuk aneh melalui lensa kaca, dan dia dapat membedakan cakar sabit dan rantai yang baru saja digunakan kakak laki-laki di lensa kaca. Menggunakan pengkhianatan sebagai senjata. Bi Xiao sepertinya mendengar Arabian Nights. Apa yang membuat Bi Xiao semakin tertekan adalah bahwa guru menyembunyikan kebenaran dari ketiga saudari itu, dan saudara-saudara senior ini juga menyembunyikannya dari mereka. Mengapa kamu merahasiakannya dariku? Bi Xiao bertanya sedikit tidak yakin. Kamu tidak hanya menyembunyikannya darimu, tetapi guru juga menyembunyikannya dari kami pada awalnya. Taois Duobao menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhao Gongming juga yang membunuh seorang pengikut peradaban Yuanling, dan hanya mengetahui hal ini dari pengikut itu. Rahasia, dan kemudian, orang buru-buru pergi ke master untuk permisi guru. Pemimpin Tongtian dikenal haus darah di mata orang luar, tetapi dia memperlakukan murid-murid pribadi ini sangat sayang. Zhao Gongming tidak bisa menahan diri untuk berbicara lembut, dan pada akhirnya dia masih bersikeras. Zhao Gongming, Tuan tidak ingin kita menjadi lebih kuat. Bi Xiao tampak tidak bisa dimengerti. Tentu saja tidak, mata Taois Duobao menjadi lebih dalam, hanya saja benih yang baik mungkin bukan benih yang benar-benar baik. Setelah lama mengemudi, kita juga akan tersesat. Ini juga cara benih yang baik untuk bangun, jadi Master lebih suka pada awalnya. Berikan metode ini kepada God Pan, dan mereka tidak mau memberikannya kepada kita. Sebagian besar alien dan alam abadi berbicara tentang pengkhianatan, dan ekspresi mereka berubah. Sebagian besar dari orang-orang ini hanya melihat spesies pembunuh dan spesies yang kerasukan, yang juga merupakan dua jenis yang paling umum dalam pengkhianatan. Nyatanya, obsesi dan kepribadian pengkhianat itu berbeda, dan beberapa sifat pengkhianat itu baik dan suka membantu. Jenis pengkhianatan ini secara kolektif disebut sebagai jenisnya. Spesies yang baik hati juga dapat dibagi lagi. Beberapa spesies yang baik hati baik kepada orang lain dan memberikan bantuan sesuai dengan gaya perilakunya sendiri, sementara yang lain mempercayai pihak lain tanpa syarat dan bersedia memberikan segalanya untuk pihak lain dan membiarkan mereka mengemudikannya. Jenis yang bisa digunakan sebagai senjata adalah yang terakhir. Yang berbahaya yang dipegang di kaca berwarna Taois Duobao disebut binatang cakar tiga sabit, dan itu juga merupakan pengkhianat tingkat musuh yang sangat kuat. Ketika guru memberikan binatang cakar tiga sabit kepada Taois Duobao, dia hanya meminta Taois Duobao untuk berlatih beberapa kali, kemudian menyegel pengkhianatan tersebut dalam pecahan kaca, dan memperingatkan Taois Duobao untuk tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Kali ini, menghadapi pengkhianatan spesies yang dirasuki, cahaya kehancuran tidak dapat ditahan, dan dia hanya bisa menggunakan tiga binatang bercakar sabit untuk menangani tiga orang Daoluo. Taois Duobao baru saja selesai menjelaskan kepada adik perempuannya, ketika terdengar suara garukan yang menusuk telinga dari belakang mereka. Krek, seekor kucing raksasa yang terdiri dari bola mata yang tak terhitung jumlahnya muncul di atap yang bening. Kucing raksasa itu sepertinya tertabrak sesuatu, dan didorong oleh kelembaman yang sangat kuat, ia akan bergegas ke ruang di luar teras King Tian. Aman berada puluhan kaki dari King Tiantai,
tetapi begitu ia masuk lebih dalam ke ruang yang lebih jauh, materi dan energi apapun akan ditelan. Kucing raksasa itu menancapkan cakarnya dengan kuat ke tanah dan menarik cakaran yang dalam dan panjang, mencoba memperlambat langkahnya. Hehe, di sisi lain, sosok besar Master Tongtian tiba-tiba melintas, menggunakan telapak tangannya sebagai pisau, dia menebas dari langit. Kucing raksasa dengan bola mata di balik, mengangkat kaki kucing, dan dengan paksa memblokir pisau telapak tangan Master Tongtian. Itu baru saja memblokir telapak Master Sekte Tongtian, dan tiba-tiba pisau raksasa putih tembus pandang muncul dari tubuh utama Sekte Tongtian. Pisau raksasa ini juga diubah oleh pengkhianatan, dan menebas ke arah bola mata kucing raksasa. Puff! Dengan pisau ini, kucing bola mata raksasa itu langsung dipotong menjadi dua bagian. Setelah pisau raksasa transparan itu memotong kucing bola mata raksasa itu, ia terbanting ke satu sisi, dan bagian bawah tubuh kucing bola mata raksasa itu terpaksa disingkirkan. Kucing raksasa dengan bola mata diubah oleh Muling, dan kucing aneh itu disembunyikan di tubuh Muling. Meskipun Master Tongtian memotong tubuh Muling dengan pisau, tubuh pengkhianat berbentuk kucing di dalamnya tidak mudah dipotong, tetapi karena ini, pengkhianat mengungkapkan setengah dari tubuhnya. Yao! Teriak Master Tongtian. Yao telah menunggu di samping untuk waktu yang lama, dan bergerak sebelum guru kultus Tongtian mengeluarkan perintah. Yao tiba-tiba melompat, memegang dua petir di tangannya, yang diringkas menjadi bentuk petir dari cahaya yang hancur. Swoosh! Yao melemparkan dua sambaran petir ke bawah tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, tangan Master Tongtian yang lain seperti besi panas. Setelah dua petir mengenai tubuh aneh kucing itu, dia menamparnya. Penampilan berbahaya kucing ini benar-benar berbahaya. Orang-orang pengkhianat semuanya takut pada cahaya kehancuran. Pengkhianat tingkat musuh umum akan mati jika mereka menyentuh cahaya perusak, tetapi pengkhianat tingkat kebencian bahkan lebih kuat. Cahaya yang hancur hanya membuat mereka lebih rentan, dan untuk membunuh mereka masih perlu ditambah dengan guntur. Melihat sambaran petir hendak mengenai tubuh bagian bawah kucing yang berbahaya itu, sesosok biru terbang tidak jauh dari sana, dan sosok biru itu sebenarnya adalah armor sayap suci. Setelah 6 sayap dibuka, kecepatan armor Holy Wing menjadi sangat cepat, dan itu baru saja memblokirnya sebelum Lightning Bolt mengenai kucing aneh itu. Boom! Boom! Cahaya yang hancur menghantam dada armor sayap suci, dan armor sayap suci tetap tidak bergerak. Pada saat yang sama, telapak tangan pemimpin Tongtian yang panas membara juga ditampar di kepala dan wajahnya, dan baju besi sayap suci memutar tangannya dengan keras untuk menemui telapak tangan pemimpin Tongtian. Armor sayap suci sebenarnya lebih unggul dalam hal kekuatan, dengan paksa mengguncang Master Tongtian ke langit. Tuan Tongtian membalik di udara dan menukik dengan wajah dingin. Pada saat yang sama, Ling Kong mengulurkan pedang putih yang 6 atau 7 kali lebih panjang dari tubuhnya. Pedang ini masih diubah oleh keanehan di tubuhnya. Memotong kepala. Kekuatan pisau ini mengandung pengetahuan unik dari pemimpin Tongtian, dan pada saat yang sama, ia juga memiliki kekuatan supernatural yang aneh di tubuhnya. Mata armor sayap suci tiba-tiba menjadi cerah seperti siang hari, dan sejumlah besar cahaya yang hancur keluar. Pisau yang diubah oleh pengkhianatan itu dapat dikatakan tak terkalahkan, tetapi tiba-tiba terdistorsi dan lunak ketika disinai oleh cahaya yang hancur, seperti tentakel gurita yang berjuang kesakitan. Tuan Tongtian diam-diam mengira ada yang tidak beres, berbalik dan mundur ke sisi lain, tetapi penyelamannya terlalu kuat untuk beberapa saat, dan salah satu ujung pedang putihnya ditangkap oleh baju besi sayap suci. Setelah disinai oleh cahaya kehancuran, tubuh pengkhianat tingkat kebencian akan menjadi rapuh. Armor sayap suci menarik dengan keras, dan benar-benar merobek pedang besar yang lemas, dan kemudian tangan armor sayap suci bersinar dengan cahaya biru, dan arus listrik yang mengerikan terus mengalir di bagian pedang besar itu. Wow! Wow! Pedang putih itu hancur. Pedang besar adalah bagian berbahaya dari tubuh utama Tongtian Jiao, dan tubuh bagian berbahaya ini runtuh, dan berguling dengan liar di tubuh utama Tongtian Jiao di bawah rasa sakit. Tuan Tongtian sangat kesakitan, wajahnya memerah dan dia menyemburkan darah sebelum mundur dengan liar ke samping. Hahaha, aku benar-benar kuat. Ada serangkaian tawa yang merajalela dari armor sayap suci. Setelah mendengar suara Ahci, Muling jelas tertegun sejenak, dan berkata dengan dingin, kejar aku. Energi cara ilahi itu masih ada di tangan Tuan Tongtian, dan akan merepotkan jika benar-benar diambil oleh dia. Muling awalnya berpikir bahwa orang yang mengenakan baju besi sayap suci adalah Jie Yan, tapi dia tidak menyangka itu adalah Ahci. Di mata Muling, Ahci adalah yang spesial di antara sekian banyak orang Yuanling. Bakat dan kemampuannya seharusnya sebanding dengan Ah Huo di atas Leisha, tapi orang ini terlalu mudah terbawa suasana. Oleh karena itu,
Muling mengurung Ah Chi di armor sayap suci dan menjadi anggota Jian. Tanpa diduga, tidak lama setelah saya mengirim Jian keluar, orang ini mengambil kendali armor sayap suci saat kritis bukanlah waktu untuk mengejar tanggung jawab Ah Chi, Muling hanya bisa menekan ketidaksenangannya, memperbaiki setelahnya tubuhnya sendiri, dia juga mengejar pemimpin Tongtian. Ayo keluar dari sini. Ketika pemimpin Tongtian melarikan diri, dia juga berkata kepada Yao, Pan Sen, dan bawahan lainnya. Aquarius Terrace bukanlah tempat tinggal untuk waktu yang lama. Pemimpin Tongtian hanya ingin menjatuhkan Muling sekaligus. Karena aksinya gagal, dia secara alami pergi tanpa ragu-ragu. Mengapa pikiran tidak dapat memahami pikiran guru Tongtian? Itu hanya perlu bertahan sampai kedatangan Heifu dan Yufu, dan itu dapat dengan mudah memotong orang-orang ini. Meskipun tidak mungkin untuk membunuh Master Tongtian, tidak buruk untuk melukai tubuh orang ini secara parah, dan yang lebih penting, cara ilahi itu harus tetap berada di Aquarius Terrace. Wow, saat pemimpin Tongtian dan rombongannya melarikan diri ke sisi platform harta karun, dinding api besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Bangkai yang hampir sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki perlahan muncul dari dinding api, itu adalah Ah Huo. Pada saat yang sama Ah Huo muncul, seekor naga putih berguling dan berenang di dinding api dengan kecepatan luar biasa. Desir, deru, deru, deru. Setelah naga putih itu berenang beberapa putaran dengan kecepatan di luar akal sehat, dia dengan cepat melarikan diri ke tubuh Ah Huo. Naga putih ini juga merupakan kepala yang berbahaya, dan bagus dalam kecepatan. Ketika Bailong dan Ah Huo digabungkan bersama untuk bekerja sama dengan kekuatan penghancurnya yang mengerikan, kekuatannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Aku tidak mengerti bagaimana kamu mengetahui bahwa ada 2 jalan menuju Aquarius Terrace, tapi sisi ini, Ah Huo membuat isyarat penolakan, tidak ada jalan. Armor sayap suci. Dan roh mata yang berubah menjadi seekor kucing raksasa dengan bola mata juga bergegas mendekat. Meskipun hanya ada sedikit orang di pihak peradaban Yuanling, bukan berarti mereka lebih unggul. Terlebih lagi, jika ditunda hingga Heifu dan Yufu datang, peradaban Yuanling akan menang. Situasi seperti itu tidak diragukan lagi merupakan situasi putus asa bagi kelima anggota klan Wukong, tetapi apakah itu pemimpin Tongtian, Yao, Pan Sen dan lainnya, tidak ada kepanikan di wajah mereka. Serahkan energi jalan ilahi itu, dan aku bisa meninggalkanmu seluruh mayat. Suara Muling keluar, dan bola mata pada kucing raksasa itu terus berkedip, dan mata di bola mata ini sangat damai. Roh kayu dan pemimpin gereja Tongtian tidak bertarung selama 1 atau 2 hari. Suatu ketika, Muling menderita kerugian besar dari pemimpin Tongtian, dan kemudian memenangkan kembali sebuah kota, kali ini pasti akan memukul klan Wukong dengan keras. Anda, Tuan Tongtian, masih bisa dibangkitkan, tetapi pembangkit tenaga alien yang mengikuti Anda ini tidak dapat dibangkitkan, bukan? Jika pertempuran ini menang, itu akan menjadi pukulan telak bagi para alien yang mengikuti klan Wukong. Hehe Yao tertawa, hehehe, haha. Pan Sen dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, yang merupakan tawa setelah berhasil mempermainkan pihak lain. Setelah itu, sosok Yao, Pan Sen, dan lainnya menjadi semakin redup, berubah menjadi ilusi yang nyata dan ilusi. Dan tubuh Master Tongtian mulai meringkuk, berubah menjadi massa putih, itu adalah bintang seperti bintang laut yang berbahaya, dengan warna psikedelik bersinar di tentakelnya yang berbentuk bintang. Kemudian sekelompok orang menghilang secara langsung. Bintang hantu. Ah Huo memuntahkan 2 kata dari sudut mulutnya, alisnya sudah menyatu menjadi bola. Setelah dia berubah menjadi manusia, dia terus menyesuaikan wajahnya, dan sekarang penampilannya telah mencapai kesempurnaan, dan setiap cemberut dan senyuman sangat mempesona. Tuan Muling, apakah 1000 matamu melihat melalui ilusi bintang hantu? Aci bertanya dengan baju besi sayap suci. Sebenarnya ada sedikit rasa bersalah ketika ditanya seperti ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua bola mata pada kucing raksasa itu berbalik untuk menatap armor sayap suci, yang merupakan tatapan dari matanya. Ah Huo juga melirik Ah Chi dengan ringan, tetapi tidak berbicara. Meskipun dia bersembunyi di armor sayap suci, Ah Chi masih merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan dia yakin mata itu akan membunuhnya saat ini. Setelah beberapa saat, Muling berkata dengan dingin, kamu pandai mengendalikan armor sayap suci. Mulai sekarang, armor ini akan dikendalikan olehmu sendiri. Di Gunung Yiwanta, di bawah bimbingan Yuan Shi Tianzun, Luo Zeng kembali ke barat laut lagi dan menemukan Gunung Pagoda Tembaga pertama. Sebelumnya, Tian Chuan mengendalikan Luo Zeng untuk menghancurkan Gunung Menara, dan tanah hijau di permukaan Gunung Menara terguncang, memperlihatkan cakram tembaga merah di dalamnya.
Luo Zeng datang ke belakang gunung menara tembaga dan meninju cakram tembaga merah secara langsung. Boom! Kakak-kakak. Menara gunung pertama mulai miring. Luo Zeng membanting beberapa pukulan satu demi satu, dan dia tidak bergerak menuju gunung menara kedua sampai menara gunung benar-benar turun. Gunung menara kedua dan ketiga adalah sama, dan semuanya telah dihancurkan oleh Luo Zeng. Namun pada menara keempat gunung mulai berubah. Tianquan melihat rute yang dipilih oleh Luo Zeng, dan awalnya sedikit terkejut. Luo Zeng menjelaskan kepada Tianquan bahwa Hao Tianquan tidak banyak bicara. Faktanya, Tianquan, sebagai pembangun dunia, sangat memahami ribuan perubahan di Gunung Yiwanta. Karena Luo Zeng tahu jalan yang ingin dia buka, dia membiarkan Luo Zeng membukanya sendiri. Tidak lama kemudian, Luo Zeng mendorong gunung pagoda cor tembaga terakhir sesuai dengan perintah Yuan Shi Tianzun. Dengan suara mesin yang bekerja, terdengar raungan konstan dari tanah, memanjang sampai ke kejauhan. Benar-benar dihidupkan. Ada sedikit kegembiraan di mata Nuwa. Di mana pintu masuknya? Fuxi bertanya. Di utara, di belakang Gunung Yiwanta, ada gurun kecil, dan ada tempat pembakaran di bawah gurun, kata Luo Zeng, menunjuk ke depan. Secara alami, Luo Zeng belum pernah ke tempat pembakaran bawah tanah itu, dan koordinat yang tepat seperti itu disediakan oleh Yuan Shi Tianzun. Kalau begitu ayo pergi, kata Fuxi. Desir, desir, deru. Kerumunan terbang ke utara Gunung Yiwanta tanpa berhenti terlalu banyak. Seperti yang dikatakan Luo Zeng, bagian utara Gunung Yiwanta adalah gurun tempat burung tidak buang air besar. Sekilas, itu adalah sebidang tanah yang penuh kerikil. Saat Anda memasuki 10 mil, 50 mil, atau bahkan 100 mil, pemandangannya bukan apa-apa variasi. Setelah menempuh jarak 200 mil, Luo Zeng tiba-tiba berhenti, bergerak ke barat sejauh 3 atau 4 mil dan mendarat di tanah. Nuwa, Fuxi, dan alam abadi lainnya bergegas mendekat, dan mereka juga melihat sesuatu yang aneh. Retakan menyebar samar dari arah Gunung Siwanta, seperti garis abu-abu ular rumput, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Tapi setelah tiba di kaki Luo Zeng, retakan melingkar terbentuk. Apakah ini tempatnya? Tanya Nuwa. Coba saja. Luo Zeng mengangguk dan mengangkat tinjunya dan meledak ke tanah. Boom! Tanah hancur dan runtuh. Sebuah gua berlubang dan besar terlihat di bawah. Berdiri di dasar gua, Luo Zeng melihat sebuah gua besar di satu sisi gua. Suara Yuan Shi Tianzun yang sedikit bersemangat datang dari dunia batin. Saya menemukannya, ini adalah gua asli. Masih ada di sana, Luo Zeng. Lalu dia mengangkat kepalanya dan berteriak ke atas, semua orang bisa turun, ini lubangnya. Senjata peradaban. Jika dewa-dewa manusia itu ada di tempat pembakaran bawah tanah, Anda harus bisa mencoba berkomunikasi, atau merasakan lokasi mereka. Nuwa segera mengingatkan Luo Zeng. Sebelumnya, Luo Zeng merasakan posisi Raja Yi melalui peradaban-peradaban safir, jika ras manusia itu harus bisa merasakannya di tempat pembakaran bawah tanah. Yuan Shi Tianzun senior Luo Zeng baru saja berbicara. Tidak, jawab Yuan Shi Tianzun dengan cepat, saya baru saja mencobanya dengan senjata peradaban semangat. Yuan Shi Tianzun mengendalikan senjata peradaban, tentu saja lebih jelas dari Luo Zeng. Nyatanya, saat terbang ke daerah ini, Yuan Shi Tianzun mencoba berkomunikasi dengan para dewa, namun tidak ada tanggapan dari tungku bawah tanah. Terlalu lama, beberapa hal pasti akan berubah kata Luo Zeng. Yuan Shi Tianzun juga mengangguk, mereka mungkin menemukan cara untuk pergi ke Yukingtian di tungku bawah tanah. Setelah Luo Zeng memberitahu Nuwa tentang status peralatan beradab, semua orang pergi jauh ke dalam tungku bawah tanah. Ruang interior kilen bawah tanah ini tidak kecil, dan ditopang oleh pilar batu alam dan pilar batu di mana-mana. Ketika semua orang baru saja bergerak maju untuk jarak tertentu, serangkaian suara batu yang berguling tiba-tiba terdengar dari kedua sisi tungku gua. Kang, kuang, kuang. Batu-batu di tempat pembakaran bawah tanah itu halus dan padat, dan suara benturan saat batu-batu itu digulirkan sangat keras. Batu-batu ini memiliki kubus dan bola, dan rune yang padat tergambar di permukaannya, yang jelas bukan benda alami. Apa itu? Blood Lion bertanya dengan cemberut. Blood Crow mengerutkan kening dan berkata, batu-batu ini tampaknya diubah oleh roh bumi dari keluarga Yuanling roh bumi. Dari keluarga Yuanling dapat diubah menjadi batu yang sangat kuat, dan nafas roh bumi sangat berbeda dari batu biasa. Mengapa mereka berubah menjadi batu dan bola ini? Tanya Dong Huang tanpa tahu alasannya. Klan Yuanling pernah menjebak dewa manusia di tempat pembakaran bawah tanah, jadi mereka mungkin mengirim orang untuk menjaga di sini, tapi apa artinya melempar tumpukan batu ke sini? Lihat, kata Nuwa sambil menunjuk tidak jauh.
Sekelompok benda putih mengebor keluar dari dinding gunung tidak jauh dari sana. Dilihat dari aura dan bentuknya, itu memang berbahaya. Aneh. Semua orang berhati-hati. Apakah kamu akan mengorbankan cahaya kehancuran? Setelah memasuki surga Sangqing, kelompok mereka semua disiksa oleh aneh, dan mereka secara naluriah waspada terhadap aneh. Namun, dilihat dari aura yang dikeluarkan oleh pengkhianat, itu seharusnya hanya tingkat pengkhianat yang berbahaya, dan masih tidak mungkin untuk menilai jenis apa itu. Wosh! Wosh! Sebanyak 3 kelompok hantu mengebor keluar dari dinding gunung. Saya tidak tahu apa bentuk hantu itu. Ketika mereka keluar dari dinding gunung, mereka seperti air yang mengalir, dan mereka dengan cepat mengebor ke dalam bola batu, masuk. Saat Sif masuk ke dalam bola batu, dia mulai menarik batu lainnya. Setelah beberapa saat, bola batu yang berserakan dan pilar batu bergabung satu sama lain dan berubah menjadi 3 sosok batu. Pada saat ini, Luo Zeng dan rombongannya tiba-tiba menyadari. Musuh-musuh ini sangat takut pada cahaya kehancuran, jadi peradaban Yuanling meminta roh bumi untuk membuatkan tubuh untuk mereka, gumam Nuwa. Wajah semua orang tiba-tiba menjadi serius. Mereka telah mengalami kekuatan pengkhianatan yang mengerikan di King Tiantai, tetapi mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengkhianatan, dan peradaban Yuanling tampaknya sangat akrab dengan pengkhianatan, dan bahkan membantu mereka membuat tubuh yang dibuat khusus. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Mencicit, tanya Seng Tianxuang. Apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja, membunuh mereka dengan cahaya kehancuran, kata Nuwa dingin. Aku khawatir mereka tidak takut pada cahaya kehancuran sekarang, mencicit Seng Tianxuang ragu-ragu. Kalau begitu hancurkan batu-batu itu dan bunuh mereka lagi, Luo Zeng mengangkat bahu, dan kemudian berkata kepada Tianchuan, Tianchuan senior, bisakah kamu membantuku? Tianchuan mengangguk. Ketika dia meninggalkan King Tiantai, dia juga mengenakan baju besinya sendiri dan mengambil senjatanya sendiri. Dengan tubuhnya yang berbahaya, dia tidak akan lemah dalam pertempuran. Yang penting adalah tidak menggunakan cahaya kehancuran, dia hampir tidak akan pernah mati, jadi dia memiliki keunggulan yang tak tertandingi melawan pengkhianat yang belum bangun. Tapi saat dia mengambil langkah, tubuhnya membeku di tempat, dan dia berkata tanpa daya, sepertinya aku tidak bisa membantumu. Ketiga sosok batu itu sepertinya merasakan nafas dari langit, dan dari bahu mereka. Titik terang putih muncul di masing-masing batu bundar, dan cahaya kehancuran muncul di dalamnya, siap menyembur kapan saja. Peradaban Yuanling benar-benar sudah mengetahui semuanya. Fuxi menggertakkan giginya dan berkata, Fuxi, Nuwa, dan yang lainnya tahu bahwa peradaban Yuanling, sebagai penguasa pihak lain, memiliki latar belakang yang tak terduga, dan sekarang dia merasakan kengerian dari lawan ini. Mundur, biarkan aku datang. Serigala darah mengambil inisiatif untuk berdiri. Oke, kamu melibatkan manusia batu, dan aku akan menemukan cara untuk menghancurkan tubuh mereka, kata Luo Zeng, lalu mengambil tombak panjang di tangan Tianchuan. Permukaan tombak panjang ini telah diperlakukan secara khusus, yang dapat dengan mudah menghancurkan cahaya kehancuran tersebar. Di mana-mana dari saat batu suci di telapak tangan Luo Zeng memancarkan cahaya yang hancur, tombak sepanjang 12 kaki memancarkan cahaya putih keperakan. Pengkhianat memiliki ketakutan naluriah terhadap cahaya kehancuran, dan mereka segera merasakan ancaman Luo Zeng. Bas-bas. Rune di dada ketiga pria batu itu mulai memancarkan cahaya merah. Sua, sua, sua. Duri batu yang tajam menonjol dengan cepat dari tubuh mereka, dan dalam sekejap mata, orang-orang batu ini berubah menjadi landak batu. Bum-bum. Segera mereka langsung menuju Luo Zeng. Serigala darah menunjukkan sedikit senyuman, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang sedikit demi sedikit dari atas kepalanya, berubah menjadi benang sutra yang tak terhitung jumlahnya dan berkelok-kelok ke arah 3 pria batu. Begitu pria batu itu berguling dalam jarak tertentu, dia ditangkap oleh benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatannya segera melambat. Luo Zeng mengambil langkah, dan dengan kilatan tiba-tiba, dia sampai di salah satu sosok batu. Reaksi aneh di dalam pria batu itu tidak lambat. Melihat Luo Zeng mengelak ke atas, dia tiba-tiba melompat dan menabrak Luo Zeng dengan duri batu di sekujur tubuhnya. Mata Luo Zeng cepat, dan dia meraih salah satu duri batu dengan satu tangan, dan mundur dengan kelembaman pria batu itu. Mencicit. Luo Zeng, hati-hati di belakang. Seng Tianxuang mengingatkan. Di belakang Luo Zeng, pria batu lain yang ditutupi paku juga terkena. Meskipun sutra laba-laba yang diubah oleh serigala darah memperlambat kecepatan mereka, kecepatan absolutnya masih belum lambat. Luo Zeng tiba-tiba meraih bagian atas laras senapan, dan menekan ujung pistol ke pria batu itu, dan laras senapan ditempatkan secara horizontal.
Saat pria batu dari belakang bergegas mendekat, dia melompat, dan kedua sosok batu itu bertabrakan secara langsung, dan tombak horizontal dimasukkan ke pria batu di sebelah kiri di bawah benturan. Zizi. Pengkhianatan di dalam pria batu mengeluarkan serangkaian jeritan aneh. Qiu Jiji sangat takut dengan cahaya yang hancur, pistolnya menembus tubuh pria batu itu, dan Qiu Jiji di dalamnya mati secara alami dan tidak bisa mati lagi. Wosh! Luo Zeng melangkah ke sisi pria batu itu, mengeluarkan tombaknya, dan sebelum pria batu lainnya bisa bangun, dia melompat tinggi dan bergegas dalam satu gerakan. Retak! Tombak itu dipaku dengan kuat ke tubuh pria batu itu lagi, dan dengan suara mendesis, pengkhianat kedua juga dipaku sampai mati. Setelah Luo Zeng berurusan dengan dua sosok batu itu, dia mengalihkan pandangannya ke sisi lain tungku. Pria batu ketiga gagal menemukan masalah Luo Zeng. Ketika Luo Zeng dan Suelang berhadapan dengan dua sosok batu di depan, dua bersaudara Blood Crow dan Blood Lion menjerat sosok batu ketiga. Setelah pria batu itu dibelah, Fuxi menamparkan keanehan di dalamnya. Tamparan itu berisi cahaya putih terang. Yang adalah cahaya kehancuran. Tampar. Pergeseran terhapus di bawah tamparan ini. Fuxi menatap telapak tangannya, dengan tatapan puas di matanya. Sebelumnya, keberadaan berbahaya benar-benar tak terkalahkan. Dia masih ingat rasa takut di hatinya saat pertama kali melewati jalan ratapan. Tapi sekarang dengan Light of Destruction, itu bisa dengan mudah dibunuh. Setelah tiga hantu di dalam manusia batu itu terbunuh, batu-batu itu berhenti bergerak. Meskipun batu-batu ini dibuat oleh roh bumi, mereka bukanlah roh bumi itu sendiri, mereka hanyalah tumpukan benda mati. Luo Zeng dengan hati-hati memotong batu dan menggali batu suci seukuran pasir. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak batu suci yang ada di tangan peradaban Yuanling, itu masih merupakan hal yang langka bagi Luo Zeng, dan itu akan sangat berguna jika ada sejumlah besar pengkhianat. Setelah membuang batu-batu ini, mereka melanjutkan menuju bagian dalam tempat pembakaran. Jalan menuju tempat pembakaran bawah tanah tidaklah rumit, cukup ikuti gua yang lebar sampai ke bawah. Semua orang berjalan semakin dalam dan semakin lebar, dan ada nafas lembab yang bertiup di depan mereka. Mungkin ada sungai atau kolam gelap jauh di dalam tungku, Dong Huang menilai. Luo Zeng mengangguk dan berkata, kolam air adalah ujung dari kilen bawah tanah. Pada saat itu, dewa Anda terjebak oleh kolam air. Mendengar kata dewa, Dong Huang berhenti sejenak, menunjukkan warna yang aneh. Belum lama ini, setelah dia diselamatkan dari sungai dewa, dia hanya tahu bahwa dia memiliki keberadaan dewa yang sebenarnya, jadi dia secara alami tidak terbiasa dengan itu. Fuxi dan Nuwa telah beradaptasi dengan fakta bahwa mereka adalah makhluk ciptaan dan klon dari yang lain. Luo Zeng menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan, dan dengan cepat berkata maaf, Tuan Dong Huang tidak apa-apa. Dong Huang tersenyum sedikit. Saya ingin melihat seperti apa dewa saya sendiri. Air di kolam itu jernih dan transparan, dan Anda bisa melihat dasar kolam secara sekilas. Setelah tiba di kolam air, Seng Tian Suang melihat sekeliling. Aku tidak melihat para pahlawan ras manusia itu. Ini ujung tungku, dan sepertinya tidak ada jalan di depan. Nuwa juga pergi ke kolam dan mencari. Luo Zeng berjalan di sekitar kolam, dan bahkan melepaskan kesadarannya untuk menyapu dinding gua, mencoba menemukan lorong tersembunyi dan sejenisnya, tetapi hasilnya tentu saja mengecewakan. Ketika Yuan Shi Tianzun tidak dapat berkomunikasi dengan dewa melalui artefak peradaban, Luo Zeng siap secara mental, tetapi dia pasti sedikit kecewa melihat tempat pembakaran yang kosong. Mungkinkah mereka dibawa pergi oleh peradaban Yuanling? Penatua Ying bertanya dengan cemberut. Setelah terperangkap begitu lama, mungkin telah dibersihkan oleh peradaban Yuanling, kata Blood Wolf. Para pemburu abadi mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan mereka bertiga, sulit baginya untuk percaya bahwa seseorang dapat bertahan di dalam gua. Mata Nuwa berkedip, dia tidak terlalu pesimis, tetapi berkata, ada juga kemungkinan ketiga, dia menunjuk ke atas, mereka pergi ke Yukingtian. Jalan terbuka. Melalui Gunung Yiwanta mereka semua pergi ke Qingtiantai, dan tempat pembakaran bawah tanah ini adalah tanpa pengecualian. Jika para pahlawan umat manusia dapat tinggal di tempat pembakaran bawah tanah pada saat itu, akan ada cukup waktu untuk menemukan cara naik ke Yukingtian. Luo Zeng juga mengangguk, berbalik dan berkata kepada Tian Chuan senior, apakah Anda tahu kemana arahnya ke Yukingtian? Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, saya tahu jalan ini adalah jalan menuju Pulau Yejian, yang merupakan Qingtiantai yang independen dan besar, tetapi bagian ini tidak diatur oleh saya, biarkan saya memikirkannya. Tian Chuan meskipun dia adalah seorang pembangun dunia,
dia berpartisipasi dalam pembangunan dunia yang kacau, dan dia mungkin tidak sepenuhnya menyadari banyak detail. Untungnya, Tianquan sangat akrab dengan rekan-rekannya, dan memiliki pemahaman umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pembangun lain. Dia berjalan langsung ke kolam dan melihat ke bawah, lalu mengambil segenggam air untuk mengamati dengan cermat, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia berdiri dan berkata kepada Luo Zeng, rebus airnya. Mendidih. Luo Zeng tercengang. Kolam airnya tidak terlalu besar, dan tidak sulit untuk merebusnya, tetapi permintaan ini terlalu aneh. Ya, kamu akan tahu kalau sudah direbus, kata Tian. Luo Zeng melompat ke kolam air sesuai dengan instruksi Tianquan. Dia awalnya ingin melahirkan kekuatan jalan ilahi, tetapi Yuan Shi Tianzun di dunia batin jelas tidak bisa menunggu dan membiarkan Zhu Rong mengambil gambar. Semua orang hanya melihat kilatan lampu merah di kolam air, dan seluruh kolam air mulai mendidih dengan gemuruh. Ini adalah hasil dari kendali Zhu Rong. Jika Zhu Rong habis-habisan, dia bisa menguapkan air di kolam dalam sekejap. Saat air di kolam mendidih, pemandangan magis muncul. Di kolam yang semula bening dan transparan, terdapat jalur merah bengkok, yang berkali-kali berbelok di kolam dan memanjang hingga ke dasar kolam. Apakah itu pintu masuknya? Serigala darah yang biasanya murung bertanya dengan heran. Seharusnya begitu, Nuwa mengangguk. Siapa yang mengira menyembunyikan pintu masuk dalam air mendidih fusi tidak bisa berkata apa-apa. 36 pahlawan umat manusia pernah terjebak di sini, dan mereka mungkin mencoba segala cara, mungkin mereka menemukan jalan ini dengan merebus genangan air secara tidak sengaja. Setelah Luo Zeng melihat lorong di dalam air, dia keluar dari air dan memberi isyarat kepada semua orang, lalu berenang di sepanjang jalur merah di dalam air. Tianquan, Nuwa, Fuxi, dan lainnya juga melompat ke dalam air mendidih satu demi satu. Berenang menyusuri jalan setapak sampai ke dasar kolam, hanya untuk melihat sebuah pintu yang dibentuk oleh cahaya. Luo Zeng adalah yang pertama masuk ke dalamnya, dan orang-orang di belakang mengikuti Wow. Luo Zeng masuk ke tengah. Setelah itu, langit dan bumi tiba-tiba berubah, dan postur meluncur ke bawah sekarang menjadi hulu. Dan di atas kepalanya ada lorong ke atas. Luo Zeng dan yang lainnya sangat akrab dengan jalur ini. Ketika mereka pergi ke King Tiantai pertama, mereka mengambil kail, tetapi sekarang jalur ini diisi dengan air, dan sepertinya mereka akan berenang ke atas. Orang-orang yang hadir tidak memiliki banyak komunikasi, dan mereka berenang dengan cepat dengan anggota tubuh mereka melambai. Mereka pikir mereka bisa pergi ke teras King Tian, tetapi setelah berenang sebentar, Luo Zeng membuat kecelakaan dan keluar dari air. Luo Zeng melihat sekeliling, wajahnya sedikit tenggelam. Dia belum mencapai teras King Tian. Ini adalah bagian tengah dari lorong. Wow, 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 yang lain juga muncul ke permukaan, memandangi lingkungan sekitar dengan wajah aneh. Apakah kita masih di lorong? Seng Tian Suwang bertanya. Cari sendiri, Nuwa menunjuk ke atas. Mereka awalnya berenang di bagian atas, yang seharusnya mengarah langsung ke teras King Tian. Sekarang lorong itu terputus dari tengah, letaknya di bagian bawah, dan masih ada lorong yang tergantung jauh di atas kepala. Dong Huang menatapnya dan berkata, bagian ini tampaknya telah dihancurkan dengan jahat. Siapa yang akan menghancurkannya? Mencicit kata Seng Tian Suwang. Nuwa melayang di atas air dan melihat ke atas sebentar, lalu tersenyum dan berkata, mungkin tebakan kita benar, dewa-dewa ras manusia itu seharusnya pergi ke King Tiantai. Mengapa kamu tahu? Penatua Ying bertanya di sampingnya. Jika para dewa itu menemukan lorong ini di tungku bawah tanah dan memasuki King Tiantai, mereka masih belum aman, dan mereka masih harus menghadapi pengejaran peradaban Yuanling. Lanjut Nuwa berspekulasi sambil tersenyum, dan melarikan diri dari peradaban Yuanling. Mengejar dan membunuh, memutuskan saluran ini adalah pilihan terbaik, yang secara efektif dapat memblokir pengejar di belakang. Menurut Tianquan, tempat yang disebut Pulau Melihat Malam ini adalah King Tiantai yang mandiri. Tidak ada cara untuk menyeberang antara King Tiantai dan King Tiantai. Setelah bagian itu dihancurkan, dewa umat manusia dapat dikatakan sekali dan untuk selamanya. Penilaian Nuwa sangat masuk akal. Luo Zeng dan Yuan Shi Tianzun di dunia tubuh internalnya mengangguk tanpa sadar. Saluran ini terputus, tapi tidak bisakah kita terbang? Tanya Dong Huang. Lorong yang tergantung di atas tidak jauh dari jangkauan, dan semua orang yang hadir dapat dengan mudah terbang ke sana. Cobalah dan kamu akan tahu. Setelah Nuwa selesai berbicara, dia menjentikkan kedua jarinya dengan ringan, dan bayangan Wa terbentang dari belakangnya. Saat terbang lebih dari 10 kaki jauhnya, burung terbang Waying menghilang tanpa peringatan, seolah ditelan oleh monster di kehampaan. Murid Nuwa menyusut sedikit, dan dia mengangkat bahu ke arah Luo Zeng dengan pandangan yang tidak terduga,
tampaknya tempat ini juga milik Yu Qingtian. Yu Qingtian akan melahap energi dan materi apapun di luar lingkup Qingtiantai, dan wajar jika ingin terbang atas mungkin. Luo Zeng memandangi Tian Chuan yang mengambang di atas air, dan segera bertanya, bisakah senior memiliki cara untuk melewati lorong ini? Tian Chuan tidak menjawab kata-kata Luo Zeng, tetapi meluncur di sepanjang air ke tepi, dan merentangkan tangannya, keluar dari lorong setelah menyelidiki. Dia langsung berkata, saya tidak bisa melewati. Ada banyak debu kosong di area ini. Debu kosong. Luo Zeng menunjukkan ekspresi bingung. Tian Chuan menjawab, Yu Qingtian penuh dengan debu virtual, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat Anda lihat. Anda dapat membayangkannya sebagai debu yang tidak terlihat, dan apapun yang mendekati debu virtual akan ditelan. Huaying yang dirilis adalah ditelan oleh Su Chen. Sebagai makhluk batin yang kacau, memang ada terlalu banyak batasan. Inti Tianzi Luo Zeng sudah menjadi hal yang sangat kuat, yang dapat membantu Luo Zeng memahami bahasa Sanskerta, dan bahkan memahami titik putih di dunia misterius, mengembalikan citranya. Tetapi kekosongan yang disebutkan oleh Tianzuan bahkan tidak memiliki titik cahaya putih, dan inti dari Tianzi tidak dapat diuraikan. Setelah Nuwa mencobanya, orang lain juga mencobanya satu demi satu. Seolah-olah serigala darah langsung melepaskan makhluk hidup seperti kelelawar hitam. Kelelawar hitam ini adalah ras asing di langit cerah, dan sangat beracun. Setelah serigala darah menangkapnya, ia awalnya ingin menjinakkannya untuk penggunaannya sendiri, tetapi belum berhasil menjinakkannya, dan sekarang dibuang begitu saja. Wah, setelah kelelawar hitam melepaskan tangannya, senjata hitam tersembunyi bergegas ke atas. Dia tidak tahu di mana itu, tapi dia senang bisa melarikan diri dari cakar dari serigala darah. Sekarang dunia luas dan kecepatan yang dimilikinya secara alami tidak cukup. Siapa yang bisa menangkapnya? Tapi kegembiraannya hanya berlangsung sekejap mata. Ketika bereaksi, rasanya tubuhnya ditelan dan dengan cepat menghilang di mata Luo Zeng dan rombongannya. Energi tidak dapat melewati. Dan makhluk hidup tidak dapat melewati. Bukannya Su Chen tidak dapat menghadapinya. Satu-satunya cara untuk melewatinya adalah dengan perahu roh. Sekarang saya bisa membantu itu, kata Tian Chuan setelah kelelawar menghilang. Kali ini, Luo Zeng dan Yuan Shi Tianzun di dunia batin tertekan, termasuk Dewa Nuwa, Dewa Fuxi, dan Dewa Yingji dari semua lapisan masyarakat mendengarkan setelah inti eksekutif menerjemahkan kata-kata dari langit hari itu, hati mereka tiba-tiba menjadi dingin. Bukankah Qingtiantai ini jalan buntu? Luo Zeng bertanya dengan enggan. Dalam arti tertentu, Tian Chuan mengangguk dan berpikir sejenak, kecuali dia menemukan cara untuk memperbaiki bagian itu. Perbaiki bagian itu. Mata Luo Zeng sedikit berbinar. Tian Chuan melihat wajah bersemangat Luo Zeng, tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lupakan saja, ada banyak hal di awal, tetapi ribuan era kekacauan telah berlalu, saya khawatir itu tidak ada. Luo Zeng bertanya. Apa yang dikatakan senior Tian Chuan? Dia secara alami tahu tentang hal luar biasa yang dapat memulihkan terowongan, tetapi dia masih sedikit tidak mau. Bukan hanya dia, tetapi Yuan Shi Tianzun di dunia batin dan jiwa para dewa juga menunggu dengan penuh semangat. Selama ada kesempatan sekecil apapun, mereka tidak akan menyerah. Itu adalah benih Hengming, yang terlihat seperti kacang tembaga, kata Tian Chuan, itu ditambang di dunia utama. Benih ditambang di dunia utama, gumam Luo Zeng. Di dunia batin, Tianzun, Yuan Shi, Nuwa, dan lainnya semuanya menjadi jelek. Ketika sesuatu terlibat dalam dunia misterius, itu akan menjadi sangat rumit, dan bahkan dapat dikatakan tidak berdaya. Benih kegelapan abadi ini sangat unik. Ini sebenarnya sejenis logam, dan juga sejenis tumbuhan. Ini adalah logam hidup, dan sangat stabil setelah tumbuh dewasa. Tian Chuan menepuk tepi bagian itu dan berkata, ketika cabang logamnya benar-benar setelah dibuka. Bagian berongga membentuk saluran, dan pada saat yang sama memiliki daun mahkota yang besar dan rata, dan hanya perlu pemangkasan sederhana untuk menyelesaikan Qingtiantai dengan cepat, lapisan paling atas. Dunia dengan benih kegelapan abadi sudah menjadi masalah besar pada saat itu, solusi yang sangat matang dan keterampilan penting untuk setiap pembangun dunia. Ketika Tian Chuan menyebutkan cabang logam, alis Luo Zeng sedikit bergetar, dan bertanya pada saat yang sama, seberapa besar cabang benih kegelapan abadi yang dikatakan para pendahulu. Begitu besar ketika sudah dewasa, Tian Chuan menunjuk Tongdao mengatakan bahwa lorong dan bahkan teras Qingtian ditanam dari benih Hengming. Tapi cabang-cabang yang baru tumbuh kira-kira sebesar ini, kata Tian Chuan dan memberi isyarat lagi. Tapi seluruh tubuhnya terbuat dari logam. Ada cabang bunga di atasnya. Mata Luo Zeng berkedip.
Percakapan antara dia dan Tian Chuan dilakukan oleh sekelompok orang di dunia tubuh internal Tian Chuan dan yang lainnya secara alami tidak dapat mendengar emosi Luo Zeng, tetapi ketika Luo Zeng meneruskan suara ke dunia tubuh internal untuk inti Tianzi keterjemahkan, suaranya sangat bersemangat. Tidak hanya dia, Yuan Shi Tianzun, Noah dan lainnya juga mengalami fluktuasi besar dalam pikiran mereka. Tian Chuan mengangguk, cabang-cabang bunga itu juga merupakan bagian yang perlu dipangkas, kamu sepertinya pernah melihatnya. Sebuah bingkai persegi biru muncul di tangan kanan Luo Zeng, dan dia mengulurkan tangannya untuk dengan lembut mencubit bingkai persegi itu, dan meletakkan logam cabang bunga diambil di depan Tian Chuan. Saya tidak tahu apakah senior Tian Chuan mengatakan apakah cabang bunga logam ini. Cabang bunga logam ini diperoleh di kuil Tiankui tidak lama setelah memasuki pantai seberang. Luo Zeng pernah menunjukkan kepada Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya cabang bunga logam, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Tian Chuan melihat cabang bunga logam, dan mengambilnya dari tangan Luo Zeng. Tidak ada banyak kejutan di wajahnya, kami masih memiliki setidaknya 2000 King Tiantais yang belum selesai, dan 2000 benih kekal. Kegelapan hilang semua, berkecambah dan tumbuh menjadi cabang bunga seperti ini. Cabang bunga logam ini memiliki penampilan yang sangat indah, dan tidak ada reaksi energi untuk digunakan sebagai tanda dari sisi lain, yang membuat orang merasa bahwa ini benda memiliki semacam karakteristik magis yang menunggu untuk ditemukan. Tapi tanpa pembangun dunia, mereka tidak bisa tumbuh menjadi King Tiantai. Pada saat yang sama, cabang bunga logam ini hampir tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa sejak lebih dari 1000 era dewa. Cabang bunga logam ini telah beredar di sisi lain, dan Luo Zeng baru saja menyentuh salah satunya. Keluarga Fear Beholder juga mendapatkan cabang bunga logam ini secara kebetulan dan kebetulan. Seperti ras yang tak terhitung jumlahnya di sisi lain, mereka belajar untuk waktu yang lama dan tidak dapat mengetahuinya. Mereka akhirnya menyembunyikannya di kuil Tiankui sebagai iga ayam, dan kemudian menjadi pendapatan Luo Zeng. Mata kedelai Seng Tian Suang menatap cabang bunga logam untuk beberapa saat, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Luo Zeng, apa gunanya benda ini? Dong Huang, Noah dan yang lainnya masih memiliki keabadian. Para pemburu juga penuh rasa ingin tahu. Bagaimanapun, mereka tidak dapat memahami dialog antara Luo Zeng dan Tian Chuan. Cabang bunga logam ini dapat digunakan untuk membuat atap yang jelas, dan itu juga harus dapat memperbaiki bagian ini, jawab Luo Zeng. Benarkah? Fuxi segera menjadi bersemangat. Tidak ada jalan yang tak tertandingi. Noah memiliki senyum tipis di wajahnya, dan sepertinya dia tidak terkejut dengan keberuntungan Luo Zeng. Aku menukar dua barang ini sebelumnya, Seng Tian Suang berkata dengan tidak setuju, aku selalu berpikir itu tidak berguna, jadi aku akhirnya menjualnya. Ketika Seng Tian Suang mengatakan ini, semua orang terdiam. Luo Zeng secara alami sedikit terkejut, tetapi segera mengerti. Meskipun penampilan cabang bunga logam luar biasa, menurut legenda surga, ada 2000 biji kegelapan konstan yang tumbuh menjadi cabang bunga logam pada waktu itu, tetapi gagal tumbuh menjadi King Tiantai. Beberapa makhluk dari sisi lain memperdagangkan cabang bunga logam dan tidak dapat memecahkan misteri setelah beberapa penelitian. Dalam keputusasaan, mereka mungkin memilih untuk menukarnya. Tidak mengherankan jika Seng Tian Suang bisa mendapatkan benda ini. Pekerjaan berikutnya tentu saja adalah memperbaiki teras King Tian, tetapi semua orang harus meninggalkan lorong itu. Tian Chuan memimpin orang-orang untuk menyelam kembali ke sepanjang lorong lagi. Ketika mereka mencapai dasar, pintu masuk menghilang. Rebus airnya, kata Tian. Kali ini bukan giliran Zurong untuk mengambil tindakan di dunia batin Luo Zeng, dan serigala darah di sebelahnya berkata, aku akan melakukannya. Setelah berbicara, dia merentangkan tangannya, dan api merah darah bermekaran dari sekujur tubuhnya. Gululu. Dalam sekejap mata, jalan keluar yang tadinya hilang muncul kembali. Setelah semua orang masuk, mereka kembali ke kilen bawah tanah. Kolam air di kilen bawah tanah terhubung ke lorong, dan air di kolam itu mendidih secara alami. Luo Zeng, bawa temanmu keluar dari kolam, perintah Tian Chuan. Luo Zeng mengangguk dan menyapa semua orang untuk meninggalkan kolam. Ketika orang terakhir pergi, Tian Chuan berdiri di atas air, ekspresinya menjadi sangat serius. Membangun dunia, ini adalah pekerjaan lama. Dia tidak melakukannya selama bertahun-tahun. Wow! Aku melihatnya memasukkan satu tangan ke dalam kolam dan mulai mengaduknya dengan lembut. Mendayung yang tampaknya ceroboh membuat seluruh kolam mulai bergolak. Wow, wow, segera pusaran besar terbentuk di dalam kolam, dan arah pusaran terkonsentrasi di pintu masuk di dasar kolam. Pada saat yang sama, Tian Chuan mengangkat cabang bunga logam tinggi-tinggi.
Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil satu sisi cabang bunga logam di udara tanpa menyentuh cabang bunga logam, seluruh cabang bunga tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian ekspresi Tian Chuan menjadi lebih serius, dan dia dengan ringan memetik cabang bunga logam, dan kemudian titik cahaya putih yang terus berdetak tiba-tiba muncul di cabang bunga logam. Titik cahaya ini alis Luo Zeng terangkat tajam. Masuk akal bahwa seharusnya tidak ada titik cahaya putih di dunia yang kacau. Satu-satunya pengecualian di dunia yang kacau ini adalah penjara dingin, yang disebabkan oleh suhu yang sangat rendah. Tapi sekarang cabang bunga logam melanggar aturan ini, yang secara alami mengejutkan Luo Zeng. Saat tangan Tian Chuan terus memetik, bintik-bintik cahaya muncul satu demi satu. Setelah bintik-bintik cahaya ini jatuh ke pusaran di tengah kolam, mereka ditarik ke pintu masuk pusaran dan dibor ke tubuh Yu Qingtian. Di dalam saluran, orang lain tidak dapat memahami titik cahaya ini, tetapi Luo Zeng dapat memahaminya. Setelah inti Tianzi terus-menerus menguraikan titik-titik cahaya ini, gambar itu diteruskan ke mata Luo Zeng. Luo Zeng melihat bahwa salah satu ujung cabang bunga logam telah tumbuh dengan cepat, menyebar ke arah air, dan akhirnya mengebor ke pintu masuk bagian bawah air. Ya. Air di kolam berputar lebih cepat, dan cabang-cabang bunga logam memanjang menjadi lebih banyak cabang. Secara alami, apa yang dilihat oleh Ruseng Tiansuang dan yang lainnya adalah semakin banyak titik cahaya putih. Ada perubahan yang mengguncang dunia dalam bagian di Yu Qingtian. Setelah titik cahaya putih mengebor ke Yu Qingtian, itu dengan cepat membentuk cabang logam besar, dan cabang logam ini masih berkembang, dengan cepat mengebor melalui celah lorong, dan tumbuh sampai ke puncak teras Qingtian. Kemudian cabang-cabang logam menjadi semakin tebal, secara bertahap memenuhi seluruh bagian. Di bawah perluasan cabang logam, retakan muncul di permukaan lorong lama, dan pecahan di bawah retakan dengan cepat terkelupas dan runtuh. Saat dua bagian atas dan bawah yang rusak runtuh dan menghilang, dan cabang logam mengkilap baru muncul. Cabang bunga logam di tangan Tian Chuan tidak memiliki bintik-bintik cahaya putih, tetapi kuncup bunga di atas cabang bunga logam bersinar dengan cahaya merah terang, seolah-olah akan mekar kapan saja. Begitu kuncup bunga ini mekar, ia akan terbuka membentuk Qingtian yang besar. Jika teras Qingtian dibuka di sini, itu akan menghancurkan orang-orang yang hadir sampai mati. Tian Chuan menanganinya dengan hati-hati, menyegel tulang bunga, dan cahaya merah terang menghilang, digantikan oleh warna keabu-abuan. Luo Zeng, bisakah kamu memberiku cabang bunga logam yang tersisa? Tian Chuan bertanya. Luo Zeng tersenyum sedikit, cabang bunga logam ini awalnya milik Tian Chuan senior, dan mereka seharusnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Senior tidak perlu meminta persetujuan saya. Tian Chuan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata setelah meletakkan cabang bunga logam, perbaikan sudah selesai, kamu bisa masuk. Kemudian semua orang melompat ke air lagi dan berenang ke lorong di sepanjang jalan merah di kolam. Ukuran dan lebar lorong sama persis dengan sebelumnya, tetapi dinding bagian dalam lorong terlihat sangat baru, lagi pula baru saja tumbuh. Mencicit, mengapa lorong baru ini juga terisi air? Tanya Seng Tiansuang sambil meluncur ke atas. Nuwa berspekulasi, mungkin ujung saluran ini terhubung ke sumber air. Setelah saluran baru terbentuk, air di sumber air secara alami akan mengalir ke bawah dengan cepat mengisi seluruh saluran. Setelah itu, merek lain. Wilayah perairan baru. Semua orang melayang dari dasar area air, dan mereka keluar dari air dengan tabrakan, dan mata semua orang membelalak. Seperti yang dikatakan Nuwa, mereka berada di tengah danau. Pulau Yejian adalah Qingtian yang sangat besar, meskipun tidak sebesar Qingtian utama, itu ribuan kali lebih besar dari Qingtian yang pernah dikunjungi Luo Zeng dan yang lainnya, dan danau di tengah Pulau Yejian menempati lebih dari setengahnya area. Di sekeliling danau terdapat lingkaran pegunungan berwarna putih keabu-abuan, pada malam hari pegunungan ini terlihat seperti hantu dan hantu yang tergeletak di tanah, memancarkan suasana yang sunyi dan aneh. Meskipun ini bukan tiantai dari Zuking, ini dapat dianggap sebagai kategori Yu Qingtian. Dilihat dari informasi yang kami peroleh sejauh ini, tampaknya semua keanehan harus diturunkan dari dalam Yu Qingtian. Tidak mengherankan jika ada sesuatu yang kuat dan berbahaya tentang Jiandao malam ini. Setelah semua orang meninggalkan air, mereka terbang mendekati danau seperti cermin semua orang, termasuk Tian Chuan, dengan hati-hati menghindari kebisingan. Luo Zengfei berada di depan tim, dan ketika dia mendekati tepi danau, dia menyebarkan kesadarannya. Sebagai metode pendeteksian, kesadaran spiritual dapat dengan mudah menggambarkan hal-hal di kejauhan, bahkan hal-hal yang tersembunyi di bawah tanah pun tidak dapat melarikan diri. Tetapi ketika kesadaran Luo Zeng menyapu medan di tepi danau,
sosok aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah sebuah lingkaran dengan 10 gigi binatang yang bergelantungan di sekelilingnya. Retak, lingkaran itu berputar dengan keras, dan gigi binatang itu mulai bersinar. Luo Zeng tiba-tiba merasakan sakit kesemutan yang tajam di benaknya, dan rasa sakit kesemutan membuatnya hampir tidak bisa menahan dengusannya. Nuwa, Fuxi, Dong Huang, dan 3 pemburu abadi melepaskan kesadaran mereka sendiri seperti Luo Zeng. Mereka juga melihat pola melingkar dan merasakan rasa sakit yang tajam. Apa itu? Sangat menyakitkan. Kesadaran spiritual telah terpengaruh. Luo Zeng mendapatkan kembali kekuatannya dan menatap Nuwa, Fuxi, dan yang lainnya. Apa yang kamu temukan dengan indera ilahimu? Nuwa bertanya. Sebuah cincin, bertatahkan 10 gigi, jawab serigala darah dengan singkat. Aku juga melihatnya, mencicit, teriak monster Raja Tikus Sengtian. Fuxi melihat ke tepi danau tidak jauh dari sana, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dalam keadaan normal, kesadaran dapat dihalangi, tetapi beberapa hal khusus dapat menghalangi kesadaran, sehingga ketika kesadaran ditembakkan dan dipantulkan kembali, hanya satu bidang yang dapat diamati. Ada juga beberapa hal yang lebih kuat yang dapat melahap kesadaran, dan melepaskan kesadaran ke laut, menghilang tanpa jejak. Kali ini, indera spiritual tidak bangkit kembali setelah menyapu, juga tidak menghilang, tetapi gambar yang terdeteksi oleh indera spiritual adalah cincin bertatahkan gigi. Ini sangat aneh, seolah-olah seseorang dengan sengaja menunjukkan benda ini kepada mereka. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah, tetapi tidak sampai pada kesimpulan. Luo Zeng bertanya kepada Tian Chuan juga kosong, dan berkata, Pulau Yejian adalah King Tiantai yang relatif besar, dan kami belum mengatur apapun di atasnya. Saya belum pernah mendengar tentang kemampuan yang Anda katakan untuk memengaruhi persepsi. Sebagai pembangun dunia, Tian Chuan sangat akrab dengan dunia yang kacau dan bahkan dunia lain, tetapi pengetahuannya hanya terbatas di sini. Aku akan pergi ke darat dulu, dan kamu akan mengikuti, saran Luo Zeng. Orang-orang yang hadir juga telah melihat vitalitas Luo Zeng yang hampir tidak bisa dihancurkan, dan mereka semua mengangguk. Sosok Luo Zeng melintas dan dia sudah berdiri di atas batu di tepi pantai. Boom! Ketika kaki Luo Zeng menginjak batu, dia merasakan suara tumbukan yang berat di telinganya, seolah-olah dahinya dipukul keras oleh palu yang berat, dan saat otaknya kosong, pria bertabur gigi tadi cincin itu muncul kembali. Tanda seru. Apa yang terjadi? Luo Zeng mengerutkan kening. Meskipun sedikit aneh, Luo Zeng masih berkata kepada Nuwa, Nuwa, kamu bisa datang ke sini, hati-hati saat mendarat, sepertinya ada serangan spiritual yang aneh. Nuwa mengangguk, dan membawa Fuxi dan rombongannya orang-orang pergi ke darat. Boom! Nuwa juga terkena palu berat tepat saat dia mendarat, wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia segera pulih. Hal yang sama berlaku untuk Dong Huang, Ying Lao dan lainnya. Sengtian Suang dan Fuxi paling bereaksi, mereka langsung jatuh ke tanah. Hanya Tian Chuan yang tidak merasakan apa-apa saat menginjak tanah. Lihat cincin itu lagi. Tidak ada serangan mental di dekatnya. Ada apa? Kekhawatiran di wajah semua orang menjadi lebih berat, terutama 3 pemburu abadi. Mereka telah berebut di lingkungan yang membutuhkan kewaspadaan tinggi sepanjang tahun, dan mereka akan mati jika tidak memperhatikan. Umumnya, mereka akan sangat meningkatkan kewaspadaan mereka saat menghadapi fenomena yang tidak dapat dijelaskan tersebut. Yuanshi Tianzun Senior, cobalah berkomunikasi dengan senjata peradaban, kata Luo Zeng kepada Yuanshi Tianzun di dunia batin. Yuanshi Tianzun sudah siap sejak lama, dengan perintah Luo Zeng, dia muncul di atas halaman buku. Saat halaman bergulir, alat peradaban mencoba menghubungi dewa para pahlawan klan. Nuwa, Fuxi, Dijun, Surong dan jiwa dewa lainnya juga berkumpul di sekitar halaman buku, dan mereka semua ingin mengetahui hasilnya secepat mungkin. Wow, halaman-halaman buku itu berhenti, dan halaman-halaman itu bersinar dengan lampu hijau. Jiwa banyak dewa segera terhubung ke halaman buku, mencoba menerima informasi yang dikirim kembali dari halaman tersebut. Boom! Reaksi jiwa Qi ini persis sama dengan Luo Zeng, mereka juga diserang, dan mereka juga melihat cincin dengan 10 gigi. Anda harus tahu bahwa meskipun jiwa Qi masih memiliki kekuatan gaib, mereka hanya pada level jiwa, mereka sangat lemah, dan serangan jiwa yang lebih kuat sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan parah pada mereka. Namun serangan cincin tersebut tidak menimbulkan kerugian, hanya membuat orang yang melihatnya merasa sakit. Meskipun jiwa dewa sejati ini menutupi kepala mereka dan berteriak sebentar, mereka tidak mengalami kerusakan apapun. Bahkan artefak peradaban dapat terpengaruh. Luo Zeng sedikit terdiam. Pulau Yejian harus diselimuti oleh semacam kekuatan magis,
dan kamu hanya bisa menjelajahinya dengan tubuhmu, saran Yuan Shi Tianzun. Luo Zeng mengangguk dan mengangguk, semua datang ke sini, tidak mungkin untuk menyerah karena indera ilahi tidak dapat dideteksi. Meski luas Pulau Yejian tidak kecil, Anda selalu bisa menemukan petunjuk dengan menjelajahi masa lalu di sepanjang pegunungan. Setelah Luo Zeng mencapai tepi danau, ada hutan abu-abu putih di depannya. Ketika dia berada di danau sebelumnya, dia melihat bahwa segala sesuatu di Pulau Yejian berwarna abu-abu dan putih, dan sekarang bahkan hutannya memiliki warna yang sama. Karena penasaran, dia melangkah maju untuk memetik daun, dan setelah merobek daun itu, ramping abu-abu dan putih yang tak terhitung jumlahnya abu berdesir ke bawah, memperlihatkan daun hijau zamrud yang besar. Ternyata pohon-pohon tersebut tidak berwarna abu-abu dan putih, melainkan tertutup lapisan abu. Apakah ada gunung berapi di Pulau Yejian? Mata Nuwa membeku. Jika sering terjadi letusan gunung berapi di pegunungan bercincin ini, abu vulkanik yang meletus dapat menutupi seluruh Pulau Yejian. Fuxi mengangkat bahu, mengulurkan tangannya untuk mengambil daun, dan mengendus bau debu di daun. Ini bukan abu vulkanik, tidak ada bau belerang. Luo Zeng juga meminta Tian Chuan untuk verifikasi. Gunung berapi tidak direncanakan. Mungkin ada beberapa alasan yang menyebabkan debu berjatuhan di Pulau Yejian. Blood Crow menggosok hidungnya dan menyimpulkan. Tidak, serigala darah menggelengkan kepalanya dan menunjuk tidak jauh. Lihat, debunya tidak merata, hanya ada debu di bunga dan pohon, dan tidak ada tempat lain. Luo Zeng dan yang lainnya diamati. Dengan hati-hati selanjutnya, persis seperti yang dikatakan serigala darah. Kecuali rerumputan dan pohon berbunga, bebatuan, tidak ada lapisan abu seperti itu di tanah. Ini sangat aneh, Nuwa mengerutkan kening dengan keras, entah abu ini dibawa oleh tanaman, atau debu yang ditaburkan oleh manusia. Tepat ketika semua orang bingung, Luo Zeng tiba-tiba melihat kaki putih menonjol dari pohon, memegang segenggam abu di kaki, dan menaburkannya dengan hati-hati di atas daun. Dan Luo Zeng baru saja membersihkan debu di daun-daun ini. Sushasha, Sashasha. Cakar putihnya sedikit menaburkan abu, dan segera tanaman hijau zamrud itu tertutup lapisan abu lagi. Luo Zeng dan rombongannya berdiri di tempat tanpa bergerak, tetapi mengamati dengan cermat. Itu berbahaya tanpa keraguan, tapi aura menjijikkan pada Sif sangat lemah. Meski ada dedaunan rimbun yang menghalangi, Anda masih bisa melihat sekilas wajah asli pengkhianat yang terlihat seperti kungkang yang bergerak lambat dengan penampilan sederhana dan jujur. Sif, si pemalas, menaburkan lapisan abu, melompat dari dahan, dan berjalan perlahan menuju kerumunan. Apa yang ingin dilakukannya? Fuxi bertanya dengan hati-hati. Gagak darah dan singa darah telah mengeluarkan batu suci seukuran pasir. Ketika gagak darah dan singa darah ingin mengaktifkan batu suci, serigala darah mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan menggelengkan kepalanya pada saat bersamaan. Kemalasan yang licik ini hanyalah musuh yang licik, tidak terlihat berbahaya, dan setiap orang yang hadir memiliki batu suci, seharusnya tidak sulit untuk menghadapi orang yang licik seperti itu, sehingga serigala darah tidak akan membiarkan kedua bersaudara itu menyalakan cahaya, kehancuran untuk menakut-nakuti mereka untuk itu. Luo Zeng memiliki pemikiran yang sama di dalam hatinya, jadi dia berdiri diam dan melihat Wei Yi berjalan ke arahnya tanpa bergerak. Ketika si pemalas dengan licik berjalan di sekitar Luo Zeng He, tiba-tiba menunjuk ke langit, dan kemudian menunjukkan kepanikan. Tindakan ini diulangi beberapa kali. Apa maksudmu? Luo Zeng mengerutkan kening. Zi, ada sesuatu di langit yang membuatnya takut. Apakah di sini untuk meminta bantuan? Seng Tian Suwang berspekulasi. Nuwa melihat sekeliling dengan matanya yang indah, lalu menatap ke langit, lalu mengangguk dan berkata, itu memang berarti memang ada ancaman di langit, tapi mungkin tidak datang untuk meminta bantuan. Sebagai penduduk asli di sini, pergeseran slot jauh lebih akrab dengan lingkungan daripada mereka. Belum lagi ia abadi dan tidak memiliki kecerdasan, jadi seharusnya hanya ada sedikit hal yang dapat membuatnya takut. Nuwa didasarkan pada penilaian ini. Jika kamu tidak meminta bantuan, tidak mungkin datang ke sini untuk membantu, kan? Apakah Wei Yi begitu baik? Penatua Ying berkata dengan dingin. Nuwa sedikit tersenyum, karena ada spesies yang dirasuki dan spesies pembunuh. Saya pikir pasti ada tipe lain, mungkin ada beberapa yang baik hati dan berbahaya. Bukankah Tian Chuan ini baik setelah bangun? Monster-monster ini, pada dasarnya, Ying Lao masih ingin berdebat. Pada saat ini Luo Zeng membuat nada mencemooh. Setelah kemalasan menunjuk ke langit untuk beberapa saat, cakarnya tiba-tiba membentang ke perutnya. Ada kantong di perutnya, dan kantong itu diisi dengan abu putih. Ia mengambil segenggam dan bergerak menuju Luo Zeng, kakimu. Refleks terkondisi Luo Zeng umumnya mundur, menghindari abu itu.
Kemalasan itu dengan licik memperhatikan kewaspadaan Luo Zeng, dan menunjuk ke langit lagi. Mata kosong itu menunjukkan jejak ketulusan, dan berjalan menuju Luo Zeng sambil memegang abu. Pada saat ini, panah berbulu tiba-tiba terbang tidak jauh. Ho, kecepatan panah itu sangat cepat, dan itu dipaku dengan kuat di depan kungkang yang berbahaya. Melihat panah berbulu ini, slot yang bergerak lambat tiba-tiba menjadi sangat cepat. Setelah membalik beberapa kali di tanah, ia sudah memanjat pohon. Ho, so, dua anak panah berbulu lainnya ditembakkan ke arah pohon. Bahkan jika itu ditutupi oleh hutan lebat, kedua anak panah berbulu itu sangat akurat, hampir melewati tubuh berbahaya si kungkang, dan dipaku dengan kuat ke batang pohon. Wow, wow, kungkang itu berlarian di dalam hutan, menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Meskipun panah bulu ini tidak mengarah ke Luo Zeng dan rombongannya, Luo Zeng dan yang lainnya juga waspada. Tiga pemburu abadi berdiri terpisah dan melihat sekeliling. Fuxi berdiri di depan Nuwa dan yang lainnya, dengan wajah penuh kewaspadaan, dan bertanya dengan suara dingin, siapa yang menembakkan panah? Mengapa kamu harus bersembunyi? Begitu Fuxi selesai berbicara, seorang pria jangkung berjalan keluar dari hutan tidak jauh. Alien pendek, alien ini terlihat sangat mirip dengan anak manusia, dengan wajah lebar dan penampilan naif. Yang menakjubkan adalah memiliki ekor seperti daun yang menggantung di atas kepalanya. Jangan takut, aku telah mengusir Sif, kata alien itu. Ketika semua orang mendengar bahasa manusia standar, tubuh tegang mereka sedikit rileks. Pulau Yejian terlihat sangat aneh, meskipun tidak ada yang jatuh, jika Anda tidak memperhatikan lingkungan yang aneh ini, seluruh pasukan mungkin akan musnah. Alangkah baiknya jika seseorang dapat bertindak sebagai pemandu untuk membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran mereka. Alien di depan mereka tidak hanya membantu mereka mengusir keanehan, tetapi juga menunjukkan kebaikan di wajahnya, yang secara alami membawa harapan bagi semua orang. Terima kasih atas bantuanmu, Fuxi membungkukkan tangannya kepada orang asing seperti anak kecil ini. Wajah lebar orang asing itu tersenyum polos, sama-sama, katanya sambil mendekat. Hidung kecilnya mengendus dan berkata, baumu sangat aneh, sepertinya berasal dari luar. Memang dari luar Pulau Yejian. Fuxi mengangguk, yang mulia adalah penduduk asli Pulau Yejian. Orang asing itu mengangguk, tentu saja, saya. Dari suku Konoha, dan nama saya Chanduo. Untungnya, kalian bertemu dengan saya, itu terlalu berbahaya sekarang. Bahaya apa? Nuwa menyela tiba-tiba. Hal-hal berbahaya itu sangat buruk, kata Changduo sambil menunjuk ke pohon. Ia ingin memercikkanmu bubuk obat hantu. Bubuk obat hantu. Apa gunanya? Tanya Nuwa lagi. Changduo menunjukkan kengerian di wajahnya. Setiap malam, benda-benda turun dari langit, dan mereka akan melahap makhluk hidup yang ditaburi bubuk obat hantu. Mendengar ini, ekspresi Seng Tianxuang dan yang lainnya sedikit berubah. Alis Luo Zeng sedikit mengernyit. Tiga pemburu abadi saling bertukar pandang. Nuwa tetap tenang dan terus bertanya, hal-hal yang kamu katakan juga berbahaya. Iya, itu adalah pengkhianat yang sangat kuat, pengkhianat tingkat kebencian. Kata Changduo lagi. Pengkhianatan tingkat kebencian. Dong Huang juga menunjukkan jejak kengerian di wajahnya. Mencicit mata kedelai Seng Tianxuang penuh dengan kepanikan. Di King Tiantai sebelumnya, mereka telah menghadapi pengkhianatan tingkat kebencian, jika bukan karena ledakan menit terakhir Luo Zeng, mereka pasti sudah mati. Kelompok mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat menghadapi pengkhianat tingkat kebencian. Jika mereka pengkhianat tingkat kebencian, mereka mungkin tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali, dan mereka akan langsung dibunuh. Seng Tianxuang, Ying Lao, Dong Huang dan yang lainnya mundur beberapa langkah secara bersamaan. Mereka relatif dekat dengan hutan, dan beberapa bubuk obat hantu ditaburkan di tanah, karena benda ini dapat menarik kebencian dan pengkhianatan, mereka takut untuk menghindarinya. Pengkhianat tingkat kebencian hanya menyerang makhluk hidup yang ditaburi bubuk obat hantu, jadi selama kita tidak memiliki bubuk obat hantu di tubuh kita, kita akan baik-baik saja. Luo Zeng bertanya setelah menyeduh sebentar. Changduo kembali tersenyum polos, tentu saja ada sesuatu. Kamu orang luar, tentu saja kamu tidak tahu kekejaman Pulau Yejian, kebanyakan orang luar tidak akan selamat malam itu. Wajah Changduo menjadi sedikit pucat, Pulau Yejian adalah pulau yang penuh pengkhianatan, dan musuh yang paling lemah adalah pulau berbahaya mereka dapat ditemukan di mana-mana, dan ada juga beberapa yang sedikit lebih kuat. Tingkat kebencian yang berbahaya, dan yang berbahaya tingkat kebencian adalah penguasa Pulau Yejian. Wajah Blood Lion, Blood Crow, dan Blood Wolf semua menjadi gelap. Meskipun King Tiantai di Pulau Yejian berkali-kali lebih besar dari King Tiantai sebelumnya, namun masih sangat kecil dibandingkan dengan Sang Qingtian.
Kadang-kadang muncul di langit atas, musuh yang berbahaya dan keluhan yang berbahaya dapat membalikkan dunia. Ada begitu banyak hal berbahaya di pulau kecil ini, bisa dibayangkan betapa berbahayanya di sini. Serigala darah sudah memikirkan cara membujuk yang lain untuk kembali ke Sang Qingtian, bahkan jika mereka tidak bisa, mereka harus pergi dengan saudara gagak darah dan singa darah. Antara lain, selama pergeseran tingkat kebencian muncul, semua orang akan mati, tinggal di sini dan terus menjelajah tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Hampir semua pengkhianatan sangat berbahaya, jadi bagaimana kamu bisa selamat? Nuwa menatap lurus ke arah Canduo, seolah mencoba melihat ke dalam pikiran Canduo. Suku Konoha kami telah berperang melawan pengkhianatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mengorbankan nyawa anggota suku yang tak terhitung jumlahnya untuk bertahan hidup. Canduo menghela nafas, seolah peristiwa masa lalu yang menyedihkan telah muncul di depannya. Zi, apakah ada tempat yang aman di pulau malam itu? Tanya Seng Tian Suang. Ya, jawab Cando. Di mana? Seng Tian Suang bertanya. Suku kami, jawab Cando. Bisakah kita pergi? Seng Tian Suang bertanya dengan tergesa-gesa. Changduo segera tersenyum dan berkata, tentu saja, kami orang Muye suka membantu orang luar, dan orang luar sering mencari perlindungan kami, jadi kamu ikut denganku. Mencicit, bagus. Seng Tian Suang mengangguk. Kemudian Changduo memimpin. Nuwa, Fuxi, Luo Zeng, dan Immortal Hunter tidak bergerak, dan mereka semua memiliki keraguan yang mendalam di hati mereka. Memang ada beberapa ras alien di sisi lain yang sangat baik dan mau membantu orang lain. Changdo ini sepertinya orang yang bisa dipercaya, tapi sebenarnya banyak celah dalam perkataannya. Misalnya, suku Konoha sering membantu orang luar, tetapi Pulau Yejian awalnya adalah pulau terpencil, dan tidak ada cara untuk memasukinya. Satu-satunya lorong baru saja diperbaiki oleh mereka, bagaimana mungkin ada orang luar sebelumnya? Contoh lain adalah bubuk obat hantu yang dioleskan pada makhluk hidup akan menarik benda dari langit. Apakah tanaman di pulau yang terlihat malam itu dianggap sebagai makhluk hidup? Jika dihitung, mengapa tanaman di seluruh pulau baik-baik saja? Dan Changduo tampaknya terbiasa dengan tiancuan yang berbahaya, tanpa kejutan atau kejutan apapun. Rat King, kata Nuwa barusan. Raja Tikus Seng Tian berbalik, dengan sepasang mata tikus gelap menunjukkan cahaya licik, dan berkata kepada semua orang, saya tidak tahu tempat itu, dan tempat ini terlalu aneh, kita perlu mengetahui informasi keamanannya. Tapi Nuwa ragu-ragu. Raja Su benar, orang-orang pengkhianat itu tidak bisa berkomunikasi, tetapi alien bisa. Fuxi juga mengirimkan suara ke semua orang, dan Slot dan orang Konoha sama-sama menyebutkan bahwa ada benda kuat yang turun dari langit, kita bisa tidak tahu jika kita tinggal di sini. Ini sebenarnya lebih berbahaya. Itu benar, Luo Zeng mengangguk dan menilai, masalah terbesar adalah bubuk obat hantu itu. Pengkhianat meminta mereka untuk mengoleskan bubuk obat hantu untuk menghindari hal-hal di langit, tetapi ada banyak apa yang mereka katakan justru sebaliknya, yang berarti bubuk obat hantu akan menyebabkan bencana, dan salah satunya pasti berbohong. Meskipun Luo Zeng cenderung percaya bahwa kemalasan itu berbahaya, pengkhianat ini sendiri tidak memiliki kebijaksanaan dan tidak dapat memperoleh informasi. Begitu ia memahami arti yang salah, harganya mungkin tidak kecil. Sederhana, bibir serigala darah bergerak sedikit, aku akan mengumpulkan bubuk obat hantu, yang bisa digunakan dalam keadaan darurat. Proposal serigala darah adalah kompromi fleksibel yang mempertimbangkan keduanya. Lalu ada serigala darah tenaga kerja yang mulia, Luo Zeng mengangguk. Setelah transmisi suara, semua orang melangkah maju dan mengikuti di belakang Changduo. Jalan ini penuh dengan dataran rendah dan lereng yang tidak rata, dan kadang-kadang ada hutan dan rerumputan yang tertutup lapisan debu. Hembusan angin tiba-tiba bertiup. Hutan bergoyang lembut, dan bubuk obat hantu yang telah ditaburkan di permukaan pohon berdesir, memperlihatkan bercak biru besar. Crash! Cakar putih menonjol dari pepohonan, dan ada segenggam abu putih pudar di cakarnya. Kungkang bergerak tanpa lelah untuk menutupi hutan dengan abu. Lihat, semua slot, licik. Ada begitu banyak pemandangan licik di pulau malam ini. Setelah beberapa slot menyebarkan dedaunan, mereka melihat sekelompok orang Luo Zeng, dan mereka menangkap sekelompok orang memegang es turun dari pohon dan berjalan ke arah mereka. Dilihat dari kebiasaan aneh kungkang pertama, mereka pasti ingin menaburkan abu di atasnya. Tapi saat slot ini mengambil beberapa langkah, Changduo, yang berjalan di depan, mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa anak panah. Desir, desir. Anak panah itu memaku tanah di depan kungkang, dan segera menakuti kungkang kembali ke pohon. Melihat penampilan pengecut dari slot ini, Fuxi, Suelang dan yang lainnya melengkungkan bibir mereka tak berdaya.
Tidak semua shift secara inheren kuat, beberapa shift memang lemah. Dalam proses berjalan, serigala darah itu menggantungkan tangannya, dan melepaskan sutra laba-laba dari sela-sela jarinya. Sutra laba-laba menyebar sampai ke hutan terdekat. Setelah memanjat pohon, sutra laba-laba terus menenun dan membentuk tangan patah dari serigala darah. Dengan ketukan ringan dari tangan yang terputus, garis biru muncul di punggung tangan Huan, itu adalah ruang. Setelah itu, tangan yang terputus itu terus menggoyangkan daun, mengibaskan bubuk obat hantu di daun dan dahan, dan membawanya ke ruang Sumeru. Gerakan tangan yang terputus dengan cepat menarik beberapa slot, yang biasanya mengambil bubuk obat hantu dari saku mereka dan menaburkannya di tangan, persis seperti yang diinginkan serigala darah, dia langsung menggunakan ruang Sumi untuk menangkap bubuk obat hantu dari orang-orang slot. Beberapa slot terus-menerus menaburkan bubuk obat hantu, tapi semuanya diserap oleh Sumi Space. Meskipun mereka bertanya-tanya mengapa bubuk obat hantu tidak bisa ditaburkan di seluruh tangan ini, mereka tidak merasa ada yang salah, sebaliknya, mereka sangat gigih dan mengosongkan bubuk obat hantu di saku mereka sebelum berbalik dengan marah. Tidak lama kemudian, serigala darah mengosongkan beberapa slot bubuk obat hantu berbahaya, dan setelah mengumpulkan hampir semuanya, tangan itu berubah menjadi sutra laba-laba lagi, dan dengan cepat menyusut kembali ke tubuh serigala darah. Semua tanpa sadar. Setelah beberapa saat, semua orang tiba di gunung terdekat. Sisi gunung ditutupi dengan deretan gua melingkar yang rapi, ketika Chang Duo memimpin Luo Zeng dan rombongannya untuk muncul, banyak orang Konoha mengebor keluar dari gua melingkar di gunung. Klan Konoha ini tidak maju untuk menyapa Chang Duo, mereka semua berdiri di pintu masuk gua seperti zombie dan memandangi kelompok Luo Zeng, mata mereka penuh dengan ketidakpedulian, kebencian, dan keserakahan. 3630